Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Akhirnya rilis juga ya teman-teman, first teaser trailer dari film The Marvels. Wah gila sih, aku hype banget ya teman-teman. Aku tertarik dan suka banget nih sama teasernya. Ini masih teaser ya teman-teman, belum full trailer, jadi masih teaser awal. Teasernya aja udah mengasyikan gini ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa di sini aku akan nge-breakdown penjelasan detail Easter egg scene per scene dari teaser trailer awal dari film The Marvels ini guys, yang akan dijadwalkan rilis di Amerika tanggal 10 November, Hari Pahlawan kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Indo biasanya akan lebih cepat 2 hari, yaitu 8 November maybe aja. Finally ya guys, it's been a very long time since kita ngelihat Captain Monica Rambeau, Kamala Khan, dan Carol Danvers itu beraksi. Wah akhirnya bisa lagi ngelihat mereka di layar lebar ya. Apalagi team up bareng nih, Captain Rambeau, Carol Danvers, Kamala Khan. Oke, gak usah berbacot ya teman-teman, kita langsung aja breakdown scene per scene dari first teaser trailer The Marvels. Oke, jadi opening scene dari teaser ini menampilkan sebuah space station atau stasiun ruang angkasa yang dipimpin oleh Nick Fury di sini, bernama Saber atau Saber. Ini menarik ya teman-teman, scene stasiun luar angkasa Saber atau Saber ini kalau di komik namanya itu Peak 4 atau Peak 4, merupakan salah satu stasiun luar angkasa yang berorbit di planet Bumi, punyanya dari SWORD, kayak cabangnya lah, laboratorium di luar angkasa, Space Station. Jadi kemungkinan Saber ini mengambil referensi dari Peak 4 SWORD yang ada di komik. Dari bentuknya aja sama ya teman-teman ya, bentuk stasiun luar angkasanya persis seperti apa yang ada di komik. Di situ juga tertulis angka atau jam waktu di Bumi, yaitu sekitar jam 3 sore atau jam 15. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ini ada seperti portal heksagon gitu ya teman-teman, tempat jumping ketika para karakter di Marvel itu mengendarai pesawat luar angkasa. Jadi memang stasiun luar angkasa ini kayak tempat berseliwerannya lah pesawat mereka yang melakukan jumping dari semesta ke semesta lain atau dari planet ke planet lain. Kemudian kita juga melihat banyak pesawat berseliweran ya guys. Next, finally akhirnya kita melihat Nick Fury di sini yang memimpin stasiun luar angkasa Saber, tempat dari fasilitasnya SWORD juga. Sembari Nick Fury berkata, Captain Rambeau, apa yang sedang kau lakukan? Captain Rambeau berkata ia sedang memasuki atau mengobservasi parameter tempat jump point atau titik jumping yang mungkin terjadi anomali energi di sana. Jadi Captain Rambeau ini ingin mengobservasi gitu ya. Oh ya teman-teman ya, jadi ini ngikutin eventnya di akhir ending WandaVision, ketika si Captain Rambeau itu diajak oleh salah satu Skrull bawahannya si Nick Fury untuk ikut mereka ke angkasa atau ke kapal luar angkasa mereka. Dan Nick Fury di sini juga masih di luar angkasa ngikutin event di Spider-Man Far From Home. Tapi jujur hati-hati ya teman-teman, kita masih nggak tahu ini Nick Fury yang ada di The Marvels apakah Skrull atau memang asli Nick Fury. Karena di sini dia kelihatan muda banget, berbeda dengan Nick Fury yang ada di Secret Invasion yang lebih agak old atau tua. Dan eventnya sendiri kita juga masih belum tahu ya, apakah duluan Secret Invasion atau sebelum Secret Invasion. Kayaknya sih Captain Marvels ini sebelum Secret Invasion ya guys. Next scene, Captain Rambeau berkata ia akan mengecek anomali energi tersebut dan akan menginfokan langsung ke Nick Fury, lengkap menggunakan baju suit astronotnya ya teman-teman. Namun ternyata komunikasi radio antara Nick Fury dan Monica itu ternyata rusak ya teman-teman, sembari ia mendekati anomali energi tersebut. Nah kalian bisa lihat di sini ini ya dengan jelas anomali energinya seperti energi biru yang terdistorsi gitu ya teman-teman. Dan ini nggak cuma satu, ada dua di samping kanannya itu juga terjadi energi biru terdistorsi seperti ini, sama seperti shield atau barrier penghalang yang ada di Westview di series WandaVision yang ketika si Monica Rambeau itu juga menyentuhnya. Tapi ini merupakan jenis yang berbeda ya teman-teman. Di sini alat komunikasi Nick dan Monica itu rusak dan tidak bisa mendengar satu dengan yang lainnya. Jadi mereka kayak hello kayak gitu. Namun karena Monica ini mau mengobservasi anomali energi ini, jadi dia kayak excited gitu ya, bisa dilihat dari mukanya gitu melihat energi-energi ini. Monica pun berusaha menyentuh energi itu ya teman-teman. Perhatikan tangan kanan Monica, kostum astronotnya jadi kayak hilang gitu. Kemudian dia membuat kostum astronotnya bagian tangannya itu kayak hilang gitu materialnya, jadi kayak nanotech gitu ya. Mereka juga bisa membuat atau mengeluarkan tangan mereka dengan kostum astronot ini. Menarik juga ya detailnya. Jadi memang Captain Rambeau ini berusaha untuk menyentuh energi itu langsung dengan kulit di tangannya. Ketika disentuh, energi itu pun bereaksi dengan kekuatan light energy
energinya Monica Rambeau, menghasilkan warna-warna ungu, biru, dan semacam energi besar. Style energinya yang warna biru dan ungu ini mirip dengan style energinya yang ada di Miss Marvel ya guys. Karena memang semuanya itu terkoneksi each other. Nah, di scene inilah pertama kali akhirnya terikat kekuatan Monica Rambeau ini bersama dengan bangle atau gelangnya Kamala. Segera setelah ia menyentuhnya, terjadi ledakan energi yang sangat besar, membuat si Monica ini pun terpental. Kalau diperhatikan di scene ini, ketika dia terpental, ternyata Monica ini gak cuma masukin tangannya ya, kayak sebagian tubuhnya itu juga hampir melewati dan masuk ke shield atau energi itu. Monica Rambeau pun terpental dan Nick Fury pun kebingungan ya. Ternyata di dalam kostum astronot itu bukan Monica tapi Kamala Khan. Mereka bertukar posisi, bertukar tempat sesaat setelah si Monica itu menyentuh shield atau energi anomali itu, yang membuatnya langsung terkoneksi dengan bangle atau gelangnya Kamala. Jadi memang awalnya itu Monica itu tidak terkoneksi dengan bangle atau kekuatan gelang Kamala, tapi karena Monica menyentuh energi tersebut yang terkontaminasi dengan kekuatan bangle Kamala, akhirnya malah mereka bertukar posisi dan terkoneksi. Kok bisa ya energi biru anomali energi ini muncul tiba-tiba di dekat stasiun luar angkasanya Saber ini? Jadi kemungkinan energi-energi anomali yang berwarna biru ini muncul ketika terjadi jumping point atau jump point dari setiap kapal yang melewati planet bumi dan sebagainya ya guys. Sesudah portal hexagon jump point itu terbuka dan kapal melakukan jumping atau lompatan, kayak tersisa sebuah energinya. Nah, makanya itu energi biru ini muncul di beberapa tempat di bagian luar angkasa dekat stasiun Saber ini. Karena kan di awal scene tadi Monica berkata ia sedang mengecek parameter dari jump point itu, kenapa tidak tertutup atau malah membekas. Jadi kayaknya dari situ awalnya energi-energi biru ini bisa muncul di beberapa tempat. Jadi kemungkinan itu ya teman-teman. Namun intinya biang keroknya itu ialah bangle atau gelangnya Kamala Khan yang mempengaruhi energi-energi seperti ini, termasuk yang menyentuhnya Monica maupun Carol. Tapi sebenarnya anomali energi ini juga ada hubungannya sama si biang kerok penjahat di film ini, nanti kita bahas ya. Kamala pun langsung ketakutan ya teman-teman, langsung berpindah ke luar angkasa seperti ini. Namun gak jadi takut karena dia ketemu Nick Fury, dan ia pikir bertanya kepada Nick Fury apakah ini semacam tes untuk menjadi Avengers. Jadi kemungkinan ini pertama kali si Kamala Khan ini switch atau bertukar posisi tempat ya teman-teman di akhir series Miss Marvel itu. Jadi kemungkinan switch posisi ini terjadi berkali-kali dan secara bersamaan. Setelah switch dengan Carol Danvers, ia pun terswitch lagi dengan Monica Rambeau, membuat si Kamala Khan ini sangat freaking out. Kemudian next Nick Fury berkata, kemana Captain Rambeau? Ternyata Monica Rambeau terlempar melewati portal hexagon berwarna ungu gitu, terbuka dari langit ke sebuah planet yang kayak bebatuan dan gersang gitu ya teman-teman. Monica pun diserang oleh sebuah bala tentara di sana. Kemudian Monica segera menggunakan kekuatannya. Tapi di sini kelihatan banget ya, sesaat sebelum dia menggunakan kekuatannya, badan dia menghilang. Nah, karena ia di sini posisinya terswitch atau terganti lagi posisinya. Jadi si Monica ini akhirnya malah terkontaminasi energi yang dia sentuh itu. Dia nggak boleh gunain kekuatannya. Kalau dia gunain kekuatannya, ia terswitch atau posisinya tertukar lagi. Di sini nggak tahu deh siapa yang menggantikan posisi Monica di sini ya teman-teman. Karena di sini badannya menghilang. Kemungkinan si Carol Danvers yang malah terlempar ke sini. Jadi mereka kalau menggunakan kekuatannya terswitch ya guys. Kemudian next kita melihat Carol Danvers yang terswitch pindah posisi ke kamarnya Kamala Khan, sama seperti di post credit scene-nya Miss Marvel series. Kamala Khan bertukar posisi ke tempatnya si Carol Danvers. Kalau tadi Monica terkontaminasi karena menyentuh energi itu, nah kalau si Carol ini terkontaminasi bangle gelangnya Kamala, karena kan itu merupakan teknologinya bangsa Kree ya teman-teman. Sama seperti di TV series Marvel bahwa bangle atau gelangnya itu merupakan teknologi bangsa Kree, sedangkan darah Kree itu mengalir di dalam badannya Carol Danvers. Jadi ya masih masuk lah, masih bisa connect. Pokoknya bagi kalian yang masih bingung, nonton deh seriesnya Miss Marvel untuk mengetahui asal muasal konflik dari film The Marvels ini, yaitu bangle atau gelangnya Kamala Khan yang bisa membuat orang switch position atau posisinya berubah karena itu teknologi bangsa Kree. Nah, kalau mau mengetahui tentang Monica Rambeau, nonton series WandaVision ya guys. Next kita melihat di sini logo Marvel Studios itu kebolak-balik ya teman-teman, berubah posisinya, menekankan kembali bahwa konflik permasalahan di film The Marvels ini adalah bangle atau gelang Kamala yang bisa merubah posisi orang. Kemudian kita melihat Nick dan Monica bertemu dan berkunjung ke rumah Kamala. Jadi di sini mereka hendak berkata bahwa kekuatan Kamala, Monica itu seperti terkoneksi atau tangle ya teman-teman. Masing-masing dari mereka kalau menggunakan kekuatannya akan tertukar. Di sini Monica Rambeau pakai kostum baru ya teman-teman, berwarna putih. Di sini akhirnya kita ngelihat lagi ya keluarga Kamala Khan, ibu, bapak dan kakaknya laki-laki itu.
gitu. Kalian bisa lihat di sini Kamala kan kayak memegang sebuah identitas gitu ya di layar monitor, dimana di sini mungkin diperkenalkan bahwa ternyata Kamala kan ini sudah diperhatikan oleh Sword juga ya guys, dari mulai kekuatannya, dari mulai kemampuannya, dan posibilitas ia menjadi superhero. Terlihat di sini mereka memakai gambar lamanya Iman Vellani ya waktu awal-awal audisi menjadi Kamala Khan atau Miss Marvel. Next scene terlihat di sini Monica Rambeau yang dikepung oleh pasukan tentara Kree, namun ia segera menggunakan kekuatannya. Terlihat matanya memancarkan energi cahaya ungu. Monica pun diserang, segera ia menggunakan kekuatannya yang bisa membuat badannya tembus pandang kayak di series WandaVision. Kamala di sini berusaha menunjukkan kekuatannya lagi. Menggunakan bangle itu ia lupa kalau ia gunakan kekuatan maka akan switch atau tukar posisi lagi di sini. Dan Carol Danvers akhirnya jatuh lagi ke rumahnya si Kamala Khan ya. Ia berkata not again atau tidak lagi, berarti sudah pernah terjadi. Dan di sini ini juga ya pertama kali Carol Danvers bertemu face to face dengan anak sahabatnya Maria Rambeau yaitu si Monica ini. Ibu Kamala bertanya kemana Kamala. Monica pun bertanya di mana si Carol sebelumnya. Ternyata ia berada di sebuah kapal luar angkasanya Kree sedang bertarung dengan tentara di sana ya. Ternyata Kamala terswitch di sini dan ternyata di sana ada si Goose atau kucing monster Flerken ya teman-teman, menggunakan tentakel dari mulutnya melahap semua tentara di sana, membuat Kamala ini terkejut dan berteriak. Kocak banget ekspresinya si Iman Vellani. Next kita melihat Monica, Carol, dan Kamala mengendarai kapal luar angkasa jumping ke sebuah planet. Nah ini nih planet baru yang akan diperkenalkan, planet singing atau planet bernyanyi, dimana di sini pemimpinnya adalah Park Seon-jo, aktor Korea itu. Next kita melihat di sini Monica Rambeau dengan kostum khasnya banget yang versi di komik yang mirip kayak di komik hitam putih gitu, menggunakan kekuatan light energy manipulationnya. Di sini keren banget si Monica Rambeau ya. Sebenarnya kan Monica dapat kekuatan ini karena ulahnya Scarlet Witch atau Wanda ya. Berarti memang hebat banget nih si Wanda Maximoff bisa ngasih kekuatan kayak gini. Next terlihat di sini ini Kamala bertarung dengan orang-orang tentara yang ada di kapal di awal tadi yang dia terswitch ya dengan Captain Marvel. Kemudian next scene terlihat penduduk dari planet singing atau planet bernyanyi di sini pada nari ya teman-teman, dan Carol Danvers tuh kayak didandani sebagai pengantin wanitanya, dan pemimpinnya itu ialah Park Seon-jo sebagai Prince Yan. Next kita melihat Monica Rambeau menggunakan kekuatan terbangnya untuk menyelamatkan Kamala yang jatuh terswitch, tertukar posisi gitu ya guys, dari atas langit, karena nanti dia akan jatuh ke atap rumahnya sendiri. Nah ini kalian bisa ngeliat ya puing-puing atap rumahnya Kamala. Next scene terlihat Nick Fury menyiapkan anggotanya untuk segera bersiap-siap menyerang gitu ya di pangkalan luar angkasa Saber itu. Bisa dilihat di sini orang-orang anggotanya memakai baju yang sama berwarna putih seperti Monica. Next scene terlihat di sini Prince Yan mempersiapkan bala tentaranya untuk menyerang orang di depannya. Dia ini baik ya, dia ada di sisinya Carol Danvers, Monica, dan Kamala. Oh iya guys, aku lupa mention ya kalau planetnya si Prince Yan ini adalah planet Alatna. Jadi Prince Yan ini dulu pernah dijodohkan sama si Carol Danvers itu ya, pernah tunangan mereka ini. Cuman Carol Danvers meninggalkannya dan gak pernah datang lagi ke planet Alatna ini. Jadi planet Alatna ini referensinya sama seperti di komik ya, dipimpin oleh Prince Yan. Yang menyerang villain atau penjahat di film ini yaitu Commander Dar-Ben dari Kree Empire. Nah ini nih scene yang lucu dan keren banget ya. Pasukan Flerken atau teman-temannya si Goose ya, memang mereka bentukannya kucing, tapi mereka inilah monster tentakel yang sangat sadis banget. Banyak banget ini teman-temannya ya. Nah ini nih akhirnya first look kelihatannya si big villain di The Marvels, yaitu Commander Dar-Ben bersama dengan bala tentara Empire Kree-nya itu menginvasi planetnya Prince Yan ini untuk mencari dan menangkap Carol Danvers, Monica, dan Kamala. Di sini terlihat si Dar-Ben ini menggenggam sebuah weapon atau senjata yang sama seperti Ronan, yaitu Kree Universal Weapon ya. Jadi Kree Universal Weapon atau kayak pentungan ini tuh kalau di komik itu dimiliki oleh banyak oleh anggota Kree ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu aja. Jadi apa sih sebenarnya goalsnya dari villain si Commander Dar-Ben ini? Nah jadi kan terlihat di situ dia pakai bangle atau gelang yang sama ya dengan Kamala Khan, yang dimana memang gelangnya ini merupakan teknologi Kree. Kalau di komik namanya Negabands. Nah kalau di komik itu kan Negabands ini dipakai kedua-duanya oleh Captain Marvel di tangan kanan dan kirinya. Jadi ini sebenarnya si Dar-Ben ini ingin mencari pasangan dari si gelang atau Negabands ini yang dipakai oleh Kamala Khan. Negabands ini sangat kuat ya. Ia juga bisa men-trigger kekuatan dari sang pemakainya dan mengeluarkan kekuatan energi gitu guys. Terkhusus mereka yang memiliki darah Kree di dalam badannya. Dar-Ben ini membutuhkan kedua-duanya gelang itu ya, dan dia hendak
merebutnya dari Kamala Khan, karena ia hendak membangun sebuah mesin yang sangat hebat banget yang bisa memulihkan kembali kekuatan Empire Kree agar Kree menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang lebih hebat lagi. Dan karena ulahnya si Dar-Benn ini juga ya, gelangnya Kamala itu bereaksi dengan gelangnya juga Negabands itu, sehingga mereka ini switch posisinya berubah-ubah gitu kalau menggunakan kekuatan. Di scene ini kalian juga bisa lihat ya pengikutnya si Ronan yang pakai tudung itu dari bangsa Kree juga yang fanatik dengan Kree Empire. Dan yap, di scene ini aku suka banget ya teman-teman ya, Woman in Charge MCU akhirnya berkumpul nih 3 orang superhero yang keren banget. Ada Kamala Khan dengan suit atau kostumnya yang baru, Monica Rambeau juga dengan kostumnya yang baru, dan Carol Danvers dengan kostumnya yang baru juga. Cuman kostum Carol Danvers di sini kesimpelan ya teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat desainnya ini mirip banget dengan desain pakaiannya baju dari Genis Vell. Next terlihat fight scene antara mereka bertiga dengan Dar-Benn. Di sini Kamala menggunakan proyeksi energi kristalnya untuk menyerang Dar-Benn, namun langsung hancur ya dengan kekuatannya si Dar-Benn ini yang sudah menggunakan bangle atau gelang tersebut membuat dia bisa menembakkan energi gitu guys. Cuman di sini kristalnya si Kamala kan tidak secerah di TV seriesnya ya. Di TV series itu bercahaya banget itu kristalnya. Dan adegan fightnya itu keren banget ya, mereka saling switch atau tukar posisi gitu antara Kamala, Monica. Wah keren banget sih. Dan di sini kelihatan Carol Danvers menggunakan Weapon of Universal untuk menyerang si Dar-Benn juga. Wah pokoknya keren banget ya, out of the box banget deh ini pertarungannya. Bisa dilihat di sini ya, gelangnya si Dar-Benn Negabands ini bercahaya ungu sama seperti punyanya Kamala, cuman desainnya berbeda. Jadi kemungkinan ada inti dari Negabands ini yang memang sama, namun desain di luarnya itu kayak beda ya, covernya atau ukiran-ukirannya. Kemudian next scene terlihat Kamala berkata berarti kita adalah tim, dan mereka semua itu kayak ngomong oh tidak, kita bukan tim. Jadi kayak lucu-lucuan komedian gitu. Dan first trailer teaser ini pun berakhir ya guys. Wah pokoknya keren banget ya ini ya. Aduh masih lama nih guys, 10 November, masih akhir tahun nanti ya. Tapi di sini sudah teasernya udah menjanjikan banget sih. Walaupun memang ada beberapa kekurangan di sana sini, tapi pastinya akan tetap upgrade ya. Dan memang di sini lebih banyak menampilkan Monica Rambeau daripada Kamala ataupun Carol Danvers. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dari aku. Semoga bisa membantu dan menghibur kalian semuanya ya. Kalau ada pertanyaan dan yang nggak ngerti, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Bye bye.